Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Dedi Perdana Farm. Burung puter pelung yang selama ini kita kenal dan yakini sebagai satwa endemik Indonesia, nyatanya tidak demikian. Burung puter yang kadang disebut dengan puter lokal karena bersuara pendek-pendek dan burung puter pelung yang bersuara panjang sejatinya bukanlah satwa asli Nusantara. Banyak kerancuan terjadi berkaitan dengan penyebutan burung puter. Hewan endemik adalah spesies hewan alami yang mendiami suatu wilayah atau daerah tertentu yang menjadikan wilayah tersebut mempunyai ciri khas karena tidak ditemukan di daerah lain. Suatu hewan dikatakan sebagai hewan endemik jika spesies tersebut merupakan spesies asli yang hanya bisa ditemukan di sebuah tempat tertentu dan tidak ditemukan di wilayah lain. Penyebutan burung puter lokal untuk burung puter yang bersuara pendek-pendek juga tidak tepat. Yang berhak menyandang burung puter lokal itu adalah dederuk Jawa, nama komersialnya puter geni, dengan nama ilmiahnya Streptopelia bitorquita. Sedang burung puter yang biasa kita pelihara bahkan sejak kakek nenek kita dahulu itu dari jenis yang berbeda. Nama ilmiahnya Streptopelia rizoria. Entah sejak kapan burung puter ini hadir di Indonesia, sehingga kita mengira bahkan bersikeras mengakui bahwa burung ini adalah burung asli Indonesia. Kita sangat familiar dengan penyebutan puter Irak, puter Bangkok, puter Brenggolo, dan entah apa lagi. Kemungkinan besar burung puter ini sudah masuk Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda atau setelahnya. Karena sejak abad ke-16 burung ini banyak ditemui di Eropa. Burung puter yang dikenal sebagai Streptopelia rizoria Linnaeus, 1758 telah lama membingungkan para ahli burung. Linnaeus Carolus Linnaeus atau Carl von Linné disebut sebagai Bapak Taksonomi. Dalam buku yang ditulisnya, Systema Natur Sistematika Alamiah, menggambarkan jenis burung puter domestik tetapi hidup liar dan saat itu belum diketahui namanya. Burung yang dimaksud itu adalah African Collared Dove yang masih hidup liar dan bukan yang selama ini ditemui. Pada akhirnya burung itu dinamai dengan Streptopelia roseogrisea Sundeval, 1857. Pada tahun 2008, ICZN International Commission on Zoolegal Nomenclature, sebuah komisi internasional yang mengatur penamaan organisme, memutuskan bahwa African Collared Dove yang masih hidup liar itu dengan nama ilmiah Streptopelia roseogrisea dan yang telah mengalami domestikasi dengan nama Barbary Dove bernama ilmiah Streptopelia rizoria. Barbary Dove sudah dikenal di abad ke-16 tetapi rincian tentang domestikasinya tidak lengkap. Pada saat itu Barbary Dove terdapat dua varian warna bulu yakni yang satu mempunyai bulu berwarna coklat kekuningan agak pucat dan satunya lagi berwarna agak putih. Warna gelap asli dari spesies leluhurnya tidak diketahui keberadaannya di penangkaran. Mungkin hal ini yang bisa menjawab terjadinya mutasi warna di burung puter. Barbary Dove juga dikenal sebagai Ringed Dove atau Ringneck Dove. Di beberapa negara Eropa terkadang disebut juga dengan Loughing Dove, karena suara yang terdengar saat akan bekur bersuara untuk menarik perhatian si betina. Sebaliknya untuk Loughing Dove nama ilmiahnya Streptopelia senegalensis sendiri saat berbunyi malah tidak seperti orang yang sedang tertawa sama sekali. Jauh sebelum nenek moyang burung puter diketahui oleh para ahli, Barbary Dove telah dideskripsikan oleh Linnaeus sebagai Columba rizoria, rizoris dalam bahasa Latin mempunyai arti tertawa. Itu didasari dari suara yang dikeluarkan saat akan bekur yang seperti orang cekikikan. Memang banyak spesies Streptopelia yang sangat mirip dan nama rizoria sering digunakan untuk spesies lain yang lebih mirip yakni Rasia Collared Dove atau Streptopelia decaocto. Tetapi Rasia Collared Dove diketahui belum masuk benua Eropa di abad ke-16. Agar tidak membuat bingung jadi istilah domestikasi adalah proses perubahan dari hewan liar menjadi hewan peliharaan. Hewan yang mengalami domestikasi hidupnya bergantung penuh kepada manusia dan digunakan untuk kepentingan manusia yang memeliharanya. Hewan yang sudah mengalami domestikasi mempunyai sifat karakter yang jinak dan sangat sulit untuk kembali berubah menjadi liar. Domestikasi bukanlah penjinakan, karena kalau sekedar penjinakan sifat liarnya masih bisa kembali saat dia lepas dari tangan manusia. Menurut ahli biologi Jared Mason Diamond, hewan harus memenuhi paling tidak 6 kriteria.
Berikut kriteria hewan agar dapat didomestikasi. Pakannya mudah didapatkan, hewan tersebut harus mau memakan makanan yang mudah didapatkan di sekitar lingkungan manusia. Pertumbuhannya cepat sehingga dapat mempercepat proses perkembangbiakan dan pemanfaatannya. Memungkinkan untuk dikembangbiakan di penangkaran. Tidak agresif, tidak mudah stres.